Terus pas pulang tuh kayak maghrib lewat gitu, udah menjelang isya. Davi tidur. Itu masih belum masuk tol. Oh, belum masuk belum tol. belum masuk tol, baru dari rumahnya itu. Masih jalan-jalan, kan gelap tuh ya malam kan. Terus Gesa tuh ngeliat ke kiri ada Davi, Om. Davi sebelah kanan. Iya, Davi tuh di sebelah kanan padahal. Coy. Itu kaget banget sih. Davi posisi kanan. Pas Iya. kamu lihat ke kiri ada Davi. Ada Davi. Itu persis banget, Om. Dari baju, mukanya. Itu tidur juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Moge. Masih bersama gua Erik Moko di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Malam hari ini gua kedatangan narasumber nih. Dia seorang gadis remaja yang sangat cantik dan pintar. Dia akan berbagi cerita pengalamannya sewaktu dia berlibur ke Bandung bersama keluarganya. Gimana cerita selengkapnya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Kalau gitu, gak usah lama-lama lagi lah ya. Kita panggil aja narasumber ya. Nah, narasumber gue udah ada di samping gue nih. Halo Gesya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ayah, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sekolahnya lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Makin cantik aja ini Aduh. kakak ini. Ya. Belum lagi rapot kebetulan. Tapi lagi libur, udah libur ya? Ya udah. Sampai libur berapa lama itu? Bentar dong, sampai bulan Juli kayaknya. Lama dong. Ini Juni kan? Juni? Iya. Iya. Tapi Bentar kan lagi sih, awal bulan soalnya masuknya. sekitar 2 mingguan palingnya liburnya ya. Om Erik, dengar-dengar nih kakak punya cerita pengalaman ya waktu ke Bandung nih ya. Betul. Seperti apa sih kak ceritanya kak? Ya itu sih kayak dapat gangguan gitu ya. Pas dari berangkat, pas di sananya sampai pulang lagi tuh ada gangguan gitu. Jadi gini Om Erik. Jadi kan itu tuh kayak lagi liburan gitu, liburan sekolah kayak gini nih. Iya. Terus biasa kan sama keluarga-keluarga itu ada rencana buat pergi ke Bandung gitu. Nah tapi ini nih ngambil perjalanannya malam. Soalnya kan kalau misalnya siang gitu kan macet banget. Jadi akhirnya ngejar waktu malam. Ya udah tuh siap-siap segala macem. Akhirnya berangkat. Tapi itu di tahun berapa itu? Tahun 2020-an deh kayaknya. Oh pas corona itu ya? Iya. 2019 apa 2020 gitu. Oke, terus? Gitu. Terus ya udah tuh berangkat. Nah, Gesa nih tipe yang kalau di mobil nggak bisa tidur. Oh, jadi melek aja terus ya? Iya. Jadi kayak yang lain di belakang pada tidur, Gesa tuh kayak ngeliat jalan aja gitu. Aduh, kalau Om Erik mah nggak bisa itu. Ya kayak 5 menit itu langsung plek aja. Ya kayak gitulah pokoknya nggak tidur. Terus kan nemenin ayah juga kan, mama nemenin ayah, jadi bertiga doang tuh yang bangun. Terus ya udah, pas udah jalan-jalan gak ada apa-apa awalnya. Terus kan lewat tol Cipularang ya kalau nggak salah. Itu Gesa ingat banget di kilometer 72. Di kilometer 72. Situ kan ada rest area ya. Iya. Di rest area. Gesa tuh awalnya kayak lihat jalan kayak biasa aja gitu kan dari awal. Terus pas tiba-tiba kayak lah itu ada yang nyebrang gitu kan. Dari tol. Jadi kan di sini kan. Nah, dia tuh bukan dari pinggir ke tengah, tapi dari tengah ke pinggir. Dari tengah jalan ke pinggir tuh? Iya, dari sini nih. Ke pinggir ke sana gitu. Biasa kan untungnya nggak ada refleks buat bilang ke ayah kan. Kalau misalnya bilang kan takut ada apa-apa. Jadi di situ sebenarnya Gesa diem aja. Nggak yang ngomong. Cuman cerita lah. Iya. Cuman kan kayak ya udahlah, mereka juga gak lihat, berarti yang Gesa lihat bukan orang kan gitu. Sosoknya kalau boleh tahu kayak gimana, Sa? Jadi sosoknya itu kayak nenek-nenek bungkuk gitu. Pakainya putih tapi kotor banget. Kotor banget itu parah. Ini juga tuh. Iya. Bahaya tuh kalau misalkan orang yang lagi lewat segala. Iya kan, apalagi kalau misalnya nyetir sendiri gitu, betul. kaget gitu kan. Terus pas sudah itu
ya udah Gesa lupain aja gitu kan, Iya. nggak terlalu Gesa Ya, pikirin. nggak dihiraukan. Iya, biarin aja. Terus gak lama pas jalan lagi gitu udah nyampe mana Gesa lupa, tiba-tiba ada Gesa ngeliat tuh patung hewan gitu kayak ikan gitu, kayak gede banget, terus kayak ada sinar dari sebelah kanan gitu tuh, kayak ada kehidupan deh kayaknya di situ. Padahal itu malam jam 1. Itu udah masih di tol ya. Heeh. Tapi Om Erik selama lewat tol belum pernah lihat sih ya. Nah itu makanya kayak aneh aja gitu, lagian kayak patung satu, terus di belakangnya tuh kayak cahaya banyak kayak komplek-komplek gitu kelihatan dari jalan tol. Cuman kan itu dari kilometer 72 aja kanan kiri tuh kayak bener-bener hutan. Udah hutan emang, udah ya kan? gunung, Gak mungkin gitu, gak sih? Iya. Tapi Gesa ngeliat itu kayak ada kehidupan kayak aja ada intinya. kehidupan komplek atau apa gitu ya. Jadi kayak rame gitu. Nah kalau yang itu Gesa langsung tanya ke mama, kayak, "Mah, lihat gak sih tadi itu di sebelah kanan ada patung terus kayak banyak lampu-lampu gitu." Terus kata mama gini, "Hah, nggak ada, mama nggak lihat apa-apa." Gitu. Terus udah istighfar. Ya udah, akhirnya dilupain aja. Gitu. Nggak dihirauin karena nggak mengganggu juga kan. Iya, ya udah. Terus singkat cerita nih ya Om, Gesa nginep, boleh disebutin nih daerahnya? Daerahnya boleh. Nama penginapannya nggak usah. Oh iya, nggak usah. Jadi Gesa tuh nginep di Bandungnya di daerah Dago. Di daerah Dago. Itu tuh nyampe di sana tuh karena Gesa nyampe Bandung tuh kayak muter-muter dulu kan, gak langsung ke penginapan. Jadi Gesa nyampe di penginapan itu sekitar sore jam 3 jam 4-an. Jam 3 jam 4-an. Itu kan badan kayak udah pada pegel-pegel gitu, akhirnya capek gitu kan. Terus pas nyampe situ tuh semuanya tuh kayak istirahat aja. Terus malam tuh sempat keluar, tapi bentar doang. Balik lagi ke situ, semua langsung pada tidur. Biasa kan kayak main HP dulu atau apa dulu gitu. Iya. Terus gak lama kemudian Gesa kan tadinya ngadep kiri kan. Oh ya, Gesa tuh tidurnya di paling pinggir ya. Ya paling pinggir banget, dekat kamar mandi. Jadi pas Gesa tadinya ngadep kiri, terus Gesa tuh pas ngadep kanan, itu percaya gak percaya di situ ada kuntilanak duduk di atas tempat sampah. Tempat sampah di dalam kamar? Iya, depan si kamar mandi itu Om. Dan itu bukan tempat sampah yang kayak gede depan rumah gitu, tempat sampah kecil yang biasa di toilet. Iya, biasa dia di kamar. Iya, dia duduk di atas itu. Ngelihat kamu atau? Enggak, dia nunduk, rambutnya panjang, bajunya putih juga, terus kotor banget, bener-bener kotor. Terus kamu teriak? Enggak, Gesa kayak langsung tutup selimut, langsung tidur sih. Soalnya kaget banget. Itu soalnya parah banget sih. Iya, kan seenggaknya gitu ya. Kalau misalnya nggak di situ, misalnya berdiri gitu, kayak itu di atas tempat sampah, duduk. Gitu. Emang itu penginapan dari awal gitu ya sebenarnya. Pas di jalan tuh sepi. Terus pas pas masuk penginapannya juga kayak orang tuh nggak pada yang tipe-tipe yang keluar kamar gitu tuh, nggak yang rame di lobi segala macem. Terus hawanya juga kayaknya. Iya, nggak enak, bener-bener nggak enak, kayak dingin gitu. Nah ternyata itu tuh yang ngeliat di situ tuh bukan Gesa doang Om. Iya, Ama juga. Iya, Ama juga ngeliat. Jadi pas nyampe tuh biasa kan ya orang ngecek kamar gitu, ngeliat itu ada balkonnya, ke balkon segala macem, foto-foto. Terus Ama itu ngeliat di pohonnya itu kayak ada putih-putih Om, putih-putih kayak pocong gitu ya, kayak pocong. Bentuknya pocong ini. Iya. Terus kayak Ama nggak lihat, gak bilang ke yang lain karena takut kan. Terus ya udah tuh, ya udah akhirnya kayak biasa aja. Dan ternyata malamnya Gesa ngeliat itu, gitu. Terus Dede Ebot ngeliat nggak itu? Enggak, dia mah tidur. Tidur. Dia mah ya. Gak peduli dia kayaknya. Terus Kak. Terus kalau di penginapan sih itu aja sih ya. Tapi Gesa juga itu nggak bilang ke mama. Nggak cerita. Iya. Ya kira Kakak
setelah itu udahlah besok paginya mungkin liburan tuh Ya ya. biasalah kayak gitu. Jalan-jalan. Terus abis dari Bandung itu udah selesai kemana segala macem. Pas pulang itu nyempetin ke Subang, Oh. ke rumahnya kakaknya Ayah Gesa. Ke rumahnya kakaknya Ayah Gesa. Itu kan COVID itu ya. Iya. Jadi kayak udah lama gak ketemu, jadi silaturahmi gitu Iya. kan. Kayak main-main segala macem. Itu nyampe di Subang sore Om. Oh, jadi pulang dari Bandung itu pagi ya? Ya siang, pagi ke siang gitu Ya lah. jam 10-an mungkin. Iya kayak gitu. Terus nyampe Subang tuh sore-sore gitu kan. Nyampe itu ngobrol-ngobrol bentar, bilas bersih-bersih segala macam. Terus jadi kebetulan di rumahnya kakaknya Ayah ini sampingnya itu kuburan Cina Om. Kuburan Cina. Dan di situ kalau nggak salah biasa pernah diceritain kayak dari situ banyak gangguan juga. Kayak lagi tidur nih, bangun-bangun tuh tiba-tiba udah di make upin kayak make up orang-orang Cina gitu loh. Serius itu? Iya. Siapa itu kakak? Atau itu dari saudaranya itunya. Buset dah, ngebayang lo bangun Kayak tidur bangun kayak banget tiba-tiba udah make up ala Cina gitu ya. Kayak gitu sih. Terus jadi itu kan rumahnya emang di pinggir jalan Om. Kayak kanan kiri tuh gak ada orang gitu, masih tanah. Kanannya itu kuburan itu. Nah terus singkat cerita kan Gesa pulang nih. Pas pulang Gesa tuh kalau berangkat tadi di tengah Gesa duduknya. Iya. Nah kalau pas pulang Gesa duduk di belakang sama Davi, ada Gesa. Kayak berdua sama bareng-bareng tuh banyak banget kan. Iya. Terus pas pulang tuh kayak maghrib lewat gitu. Udah menjelang Isya. Gesa biasa nggak tidur. Iya. Davi tidur. Iya. Itu masih belum masuk tol. Oh, belum masuk. Belum masuk tol, baru dari rumahnya itu. Masih jalan-jalan. Kan gelap tuh ya malam kan. Terus Gesa tuh ngelihat ke kiri ada Davi Om. Davi sebelah kanan? Iya. Davi tuh di sebelah kanan padahal. Jai. Itu kaget banget sih. Parah. Gesa kan kayak mau loncat, cuman orang-orang takut kayak apa sih gitu. Gak jelas banget tiba-tiba loncat gitu kan. Jadi pas kamu Davi posisi kanan, pas kamu ngeliat ke kiri ada Davi. Ada Davi. Itu persis banget Om, dari baju, mukanya. Itu tidur juga di sini. Terus pas Gesa ngeliat di sini, Davi juga. Jadi yang bener yang mana? Perasaan Davi juga tadi di kanan kan. Terus ya udah tuh, Gesa udah baca-baca di sepanjang jalan, kayak mau minta tolong tapi gimana? Gesa takut ada apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba Gesa lihat lagi nggak ada. Pas Gesa lihat ke belakang, dia tuh duduk di bagasi di atas tumpukan barang-barang gitu. Innalillah. Kayak gitu. Di bagasinya itu? Iya. Ngadap ke depan. Tapi itu pas di bagasi itu mukanya udah bukan muka Davi Om. Kayak nggak tahu, kayak anak kecil biasa gitu. Curang. Enggak sih, biasa aja. Cuman kayak rada kotor dikit. Kayak pucet lah ya. Iya kayak gitu. Terus pas itu kan masih belum masuk tol. Pas masuk tol itu Om, dia turun gitu. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba ada di pinggir jalan. Gesa ngeliatin Gesa aja gitu. Bener-bener kayak di film horor. Dan itu Gesa ngalamin. Itu kaget banget sih. Waduh, ngebayang gitu. Pucet ya? Iya pucet banget. Iya kotor, bajunya kotor. Gitu. Beda-beda. Lo lo pikir buat dekil gitu maksud lo? Parah ya. Emang Om Gel nih bercanda aja ya. Ya gitu sih. Terus Kak, setelah ngelihat anak kecil itu, ya kan perjalanan pulang gimana itu? Perjalanan pulang gitu kan. Terus Gesa gak langsung cerita ke mama. Kayak nunggu besok-besokannya aja gitu kan, lagi santai. Gesa ceritalah ke mama. Kayak, tau gak sih Ma, tadi pas waktu itu tuh Gesa ngeliat ada yang nyebrang segala macem. Terus pas di penginapannya, terus pas pulangnya gitu. Terus kata mama gini, ya udah makanya kamu tuh sering ngaji. Wah kayak gitu. Kayak padahal gak ini gitu kan, kayak cerita. Terus kata mama gini, ya udah kalau kayak gitu tuh gak usah terlalu ditanggepin gitu loh. Iya.
Jadi kayak dicuekin Ya, aja, cuekin nggak aja usah lah gitu. itu. Karena emang kan kita juga sebenarnya gini ada gitu kan. Cuman kayak mereka gak ganggu, Iya. kitanya juga nggak keganggu. Jadi kayak biarin aja gitu. Ya soalnya yo Gesa ini serada indie home ini. Aduh, bukan IndiHome dong. Bukan. Bukan apa ya? Bukan. Iya. Beda server itu. Tapi belum full lah. Cuman dia bisa ngeliat, bisa merasakan sih. Dari kecil ya kamu ya, Kak? Ya dari kecil. Tapi gara-gara pas kecil tuh terlalu ngeganggu gitu ya. Jadi kayak nangis terus gitu. Iya sama ayah tuh ya, Iya, terus terus ditutup. ditutup. Tapi bingungnya kok akhir ini kalau misalnya capek dikit gitu, suka kayak ngeliat gitu. Kamu jangan cerita di Pikiran. sini ya, Kak. Om Erik sendiri. Pikiran kosong dikit tuh kayak kadang ngeliat gitu tuh. Berarti kamu jangan pikiran sampai kosong. Iya Doa betul. terus, ya kan? Terus gimana tuh, Kak? Setelah itu perjalanan pulang, Ya cerita-cerita itu. Terus akhirnya biasa kan penasaran ya. Biasa searching lah di YouTube, di Google gitu. Dari yang cerita-cerita Gesa ini. Tapi karena mungkin kalau penginapan nggak terlalu terkenal, jadi kayak nggak ada di YouTube atau di Google. Nah tapi kalau yang di tol ini nih Om, itu ternyata ada. yang kilometer 72. Iya betul. Jadi di YouTube ini ada kayak beberapa YouTuber. Dia tuh kayak sempet sambil kayak mediasi di jalanan itu. Terus dia bilang, emang di situ tuh sebenarnya ada kehidupan Om. Ada kehidupan di yang Gesa lihat yang nyala-nyala itu. Kayak gitu. Pokoknya Iya, yang patung iklan. yang pokoknya setelah di kilometer 72 ke sana lah ya. Iya, di situ. Di situ emang katanya emang ada kehidupan. Dan di situ tuh kalau nggak salah ada yang, tau nggak sih, batu yang nggak bisa diangkat itu. Kayaknya mesti dicari deh. Om Erik belum tahu tuh. Ya kayak gitu, pokoknya itu sama kayak gitu Om. Jadi dulunya katanya itu tuh kayak kan hutan gitu kan. Terus pas dijadiin tol itu kayak mereka tuh mungkin keganggu atau gimana gitu. Sampai kalau batu itu nggak bisa diangkat. Nah cuman kalau misalnya yang kayak patung-patung itu tuh emang ya beneran ada kehidupan. Ada kehidupan ya. gaibnya lah ya. Iya betul. Wih mantap juga itu ya. Tapi seru banget ini ceritanya nih, serem juga nih. Aduh. Om Erik nggak ngebayang itu yang Davi ada di samping itu. Ya itu sih. Paling kaget sih itu. Ya kamu akhirnya sekarang ini udah terbiasalah dengan keadaan kamu yang bisa melihat ini gitu ya. Kalau kebiasa banget sih enggak. Karena waktu itu pernah ngeliat juga di rumah Gesa lari, teriak. Masih takut juga lah ya. Soalnya kadang bentuknya tuh apa yang di luar nalar, kayak hancur, kotor gitu-gitu. Jadi gitu. Hantu yang paling seram nih. Menurut Gesa apa tuh? Kuntilanak sih. Dan itu di rumah Gesa sendiri. Biasa. Aduh. Jangan, please. Jangan Kak. Om Erik sendiri. Kecuali lo mau nemenin gua tidur. Ya deh ya. Terus Kak, berarti udah itu ceritanya sampai di situ aja ya? Iya, sampai situ aja sih. Terus semenjak kejadian itu pada saat pulang nih sampai rumah udah alhamdulillah nggak ada kejadian. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di jalan tuh. Ya, terus ya alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau gitu makasih banyak nih Kak. Iya, Kakak sama-sama. udah nyempetin nih waktunya mampir ke sini mau berbagi cerita ya kan. Iya. Salam buat ayah, Iya, mama, siap. sama nenek ya. Sama Dede Ebot. Oh iya. Pastinya. Ikut Dede Ebot. Dede mau cerita? Ya udah Kakak, Ya. semoga sehat terus. Amin. Terus sekolahnya lancar. Amin. Ya. Tetap belajar prioritas. Sip. Kalau ngevlog segala macam itu ya buat hiburan, Sampingan aja. Tetap prioritas kamu itu sekolah, belajar. Siap. Buat bangga ayah dan mama. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya. Kakak Gesa. Ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Iya, boleh. Oke, teman-teman. Seru juga nih cerita dari Kak Gesa nih ya kan. Mungkin sampai di situ aja kali ya ceritanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.